Dreamers Radio, number one streaming radio in Indonesia. Hai Dreamers, balik lagi nih sama gue Alfi di Showcase. Dan Showcase kali ini kita bakal kedatangan penyanyi cantik yang baru aja rilis lagu baru. Kita langsung panggil aja, ini dia Ardhita. Hai Kak Ardhita, apa kabar? Terima kasih yang sudah datang ke sini ke Dreamers Radio. Iya. Ini pertama kali nggak sih? Pertama kali banget. Nah, gimana dong first impression? First impressionnya kesini dingin ya, dingin banget ya di sini ya. Tapi emang tempatnya comfy banget. Oke. Oh, boleh tahu nih sebelum kita lanjut ngobrol ke karir dan lagu terbaru kamu, aku pengen tahu dong kesibukan kamu akhir-akhir ini ngapain aja sih? Kalau kesibukan apa akhir-akhir ini tuh sebenarnya kebanyakan mungkin cuma nulis lagu gitu ya. Nulis lagu dan memproduksi lagu baru lagi. Soalnya kan memang target dari kita tuh pengennya kalau misalnya bisa itu sebulan tuh ada satu lagu. Wow. Ya, kalau itu banyak sih lumayan ya. Sebulan harus ada satu begini gitu. Jadi setiap tahun mungkin kalau bisa ada 12 lagu ya. Iya, kalau bisa. Iya. Jadinya bikin album langsung gitu. Album aja padahal. Iya, makanya itu. Ya semoga ya secepatnya bisa keluarin album dengan lagu yang mantap-mantap pokoknya gitu ya. Terus aku mau tanya dong nih buat Ardhita, gimana sih perasaan kamu sekarang setelah ngerilis lagu terbaru kamu Stupidly? Kalau misalnya perasaannya aku sih sebenarnya happy ya, soalnya akhirnya setelah setahun lagu ini tuh akhirnya finally dirilis juga gitu. Soalnya memang penantian dari arrangerku juga pas itu, terus juga beberapa orang yang memang pas itu bantuin aku buat lagu ini, dan ternyata akhirnya setelah setahun baru bisa dirilis. Wow. Kalau boleh tahu kenapa tuh bisa ke hold 1 tahun? Sebenarnya pas itu tuh memang karena ada beberapa masalah aja, dan akhirnya memang diputusin buat nge-hold setahun. Dan pas itu tuh memang kita pas setahun itu full streaming game. Oh, streaming game. Jadi selain seorang penyanyi, ternyata Ardhita juga seorang gamer. Iya, gamer. Seru sekali. Terus kan Dita memang mainnya kan GTA Roleplay. Oh, wow. Ya, jadi ketemu orang di situ ternyata. Nah, pas sebelumnya itu memang mastering lagu ini tuh kurang sesuai ekspektasi kita. Oke. Nah, ketemu orang ini, dia ternyata produser lagu EDM. Wow, sangat kebetulan ya. Iya, memang jalan Tuhan ya kayaknya. Iya. Udah waktunya mungkin ya. Makanya jadi akhirnya pas ketemu tuh langsung kayak, kamu punya lagu? Iya punya. Kamu mau denger? Ya udah, ayo sini aku denger. Akhirnya didengar dan dia ngomong kayak, boleh nggak aku yang mastering? Oh wow. Iya, jadi dia yang menawarkan diri ya. Iya, menawarkan. Jadi kayak bener-bener kaget juga kok. Dia kan perusahaan EDM ya. Iya, Kamu iya. masih tahu kayak gini gitu ya gitu. Ya, begitulah ceritanya. Wow, oke. Tapi menarik ya ternyata 1 tahun ke hold tapi emang udah jalannya dari Tuhan mungkin ya. Iya, sampai akhirnya betul. ketemu sama orang di game gitu. Wow, seru sekali. Terus nih kalau agak flashback mungkin ya ke background Dita nih. Aku pengen tahu deh cerita Dita sampai bisa terjun ke dunia musik tuh gimana sih? Sebenarnya kalau misalnya Dita terjun ke dunia musik itu mungkin gara-gara pas itu melihat mama ya. Oh mama. Soalnya kan kakak juga itu memang juga penyanyi dari 2000-an tahun 2000-an. Oh oke. Ika Putri namanya. Terus habis itu mama sekarang itu dulu mama 2009 udah jadi penyanyi, sekarang lanjut. Oh sekarang lanjut lagi. Kemarin tuh sempet perform di ada festival Bogor itu pertama, setelah sekian lama mama akhirnya perform lagi. Oke. Terus kita lihat kita jadi roadman mama pas itu. Oh oke, seru sekali ya. Iya memang begitu kehidupan gitu. Aneh, tiba-tiba jadi roadman, tiba-tiba mama yang jadi manajer kita sekarang gitu. Wow. Terus akhirnya ya sudah ngeliat kok mama seru bisa membawa crowdnya. Kan nggak expect juga pas itu, soalnya isinya memang anak-anak kuliahan kan. Oh wow. Nah, Walaupun ini nyanyi mama tapi ternyata pasarnya nggak kelihatan mungkin ya. Iya. Itu akhirnya ya sudah Dita iseng pengen bikin lagu. Akhirnya terjunlah Dita menjadi seorang penyanyi dan musisi. Tepuk tangan untuk Dita. Seru sekali ya cerita background perjalanan Dita nih. Sekarang kita bakal lanjut ngobrol lebih mendalam tentang lagu kamu yang judulnya Stupidly. Nah aku pertama pengen tahu sih gimana ceritanya, awal mulanya kamu bisa sampai ngerilis ini lagu gitu. Kayak dari mungkin backstory-nya gimana atau mungkin proses produksinya, boleh diceritakan? Mungkin kalau buat lagu ini sendiri tuh sebenarnya ini kan lagu based on true story kan. Oh wow. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya
mungkin orang-orang mikirnya ini pasti nggak mungkin cerita ini tentang cerita betulan gitu, nggak mungkin ini mah cuma galau-galau doang. Enggak, ini benar-benar terjadi. Jadi emang lagu ini tuh menceritakan tentang pas itu Dita itu lagi di posisi dimana kita menjalankan hubungan yang sangat toksik. Oh wow. Diselingkuhin. Toxic relationship ya. Iya, toxic relationship. Dita diselingkuhin pas itu 4 kali berarti. Wah, 4 kali seorang bisa diselingkuhin 4 kali di Mas. Aduh, jangan sampai terjadi juga ya. Iya, jangan sampai ke yang lain ya. Makanya itu lagu ini tercipta karena agar orang-orang di sana itu bisa sadar itu kalau misalnya hubungan yang toksik itu ya harus cepat dilepas gitu. Jangan stupidly ya. Iya, jangan bodoh malah dilanjutin gitu kayak Dita soalnya. Ini lagu aja masih pas dibikin itu masih ngejalan hubungannya. Aduh. Kan? Wah, ternyata sejauh itu ketoksikannya ya. Iya, bulol, bikin tolol memang. Waduh. Nah, tapi ini juga pastinya jadi pelajaran dong ya buat Dita sendiri bahwa dalam menjalani hubungan tuh kita harus tetap pakai logika gitu ya. Betul banget. Jangan cuma mikirin orang lain, mikirin diri sendiri. Iya, itu yang utama lah harusnya ya. Kita sebelum jatuh cinta sama orang lain kita harus mencintai diri kita sendiri. Betul, mahal. Iya lagi. Itu. Oke, kalau itu tadi mungkin backstory-nya ya dari lagu ini dan ternyata adalah story dari seorang Dita. Aku baru tahu juga ternyata itu adalah personal experience kamu. Nah, untuk kesulitannya sendiri nih di selama proses produksi atau mungkin sampai perilisannya itu sendiri, ada nggak sih kesulitan-kesulitan gitu kamu menjalaninya? Dan kalaupun ada, apa sih kesulitannya gitu? Kalau kesulitannya itu sebenarnya kalau misalnya menurut Dita nggak ada. Wow. Ya soalnya lagu ini tuh benar-benar yang tiba-tiba lewat gitu di kepala gitu. Ya. Jadi ya sudah, kalau misalnya dibilang kayak kesulitan, not really juga gitu. Tapi cuma mungkin pas itu tuh mungkin kesulitannya di yang masteringnya itu. Oh ya, yang sempat ke hold 1 tahun gitu ya. Yang sempat ke hold 1 tahun kan, sedangkan Dita ini kan memang nggak bisa mastering ya. Kalau itu memang sulit, makanya akhirnya ketemunya orangnya. Oke, menarik ya. Tapi karena mungkin ini lagunya emang personal banget untuk Dita, makanya tidak merasa ada kesulitan yang berarti gitu ya. Iya, betul banget. Jadi kayak mungkin jatuhnya kayak curhat aja lah lagu iya, gitu curhat. ya. Emang sebenarnya ini lagu juga ya pengennya kayak cuma kita nih bercerita gitu. Yes. Tapi itu juga menurut aku mungkin bisa jadi salah satu motivasi terbesar seorang penyanyi nggak sih kayaknya? Betul cerita banget. hidup mereka tuh bisa dituangkan ke lagu gitu. Tapi seru sih. Aku kayak pengen deh punya bakat seperti itu. Coba. Tapi kayaknya aku nggak ada sih bakat di sana, jadi Kak Dita aja yang jadi penyanyi. Aku jadi DJ radio aja cukup ya. Oh iya, boleh. Oke, nah terus nih kalau misal buat lagu sendiri nih, Kak Dita itu kalau bikin lagu nih, apa sih yang menurut kamu paling penting dalam proses menulis lagu? Apakah itu tentang kejujurannya atau konsep lagunya atau relatable-nya atau enggaknya gitu? Nah, menurut kita apa sih yang paling penting dalam kamu ngerilis lagu? Relate-nya sih. Relate-nya ya. Emang harus kan, soalnya apalagi pendengar musik itu kan sekarang mostly anak-anak muda juga. Yes, betul sekali. Gen Z gitu kan. Ya aku Gen Z kan juga. Yeah. Jadi kayak aku ngerasanya kayak ini kalau misalnya emang lagu mau segimanapun kalau misalnya memang relatable bakal langsung Yes, kan? betul. Mostly kayak gitu, kayak Bernadette. Iya. Apa itu mereka seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang harus kayak gimana, ya relatable. Betul. Tapi mungkin ini juga kenapa alasan kamu menulis lagu ini yang begitu personal untuk kamu, karena itu pasti relate untuk kamu sendiri dan pastinya itu akan terjadi juga mungkin ya. Pasti dialami lah gitu, berada dalam toxic betul banget kalau itu. relationship. Orang-orang pasti banyak yang menjalani toxic relationship lah, siapa yang enggak sih? Yes. Pasti sih ya, we all do gitu ya. Nah, terus aku juga pengen tahu nih, apa sih hal apa yang nge-trigger kamu atau mungkin bisa jadi motivasi kamu nih kalau untuk proses menulis lagu, kayak apakah heartbreak itu sendiri kayak karena kamu patah hati kamu jadi terinspirasi buat bikin lagu, atau mood, atau emang ada aja idenya, apa gimana sih? Aku pengen tahu deh. Kalau awalnya itu memang dari push kan, emang di pressure. Push memang, tapi pas itu tuh memang Dita lagi nggak pengen bikin lagu. Pas bikin lagu kok misalnya di push itu malah jadinya aneh gitu. Nggak genuine ya, kayak nggak dapet aja gitu feelnya. Nah terus ya udah akhirnya ya udah Dita tiba-tiba lagi duduk di meja makan, terus tiba-tiba kepikiran aja gitu, kelewat gitu.
awalnya ditulis dulu terus langsung dinyanyiin, soalnya itu yang di kepala kita itu langsung sama nadanya. Oh wow, iya. Tapi keren loh, idenya bisa langsung datang begitu saja ya. Selanjutnya aku juga pengen tahu, kan di lagu ini tuh nyeritain tentang luka gitu ya, kayak diselingkuhin apa segala macam. Tapi kamu mengemas lagu ini tetap ada bungkusan-bungkusan funnya gitu yang tetap enjoyable untuk didengar. Nah, aku pengen tahu kenapa kamu memilih pendekatan yang seperti itu. Gitu. Soalnya sebenarnya kalau misalnya lagu ini itu kan menceritakan tentang memang toxic relationship. Tapi dia ini kayak aku nih udah di toxic relationship, aku masih ngelanjutin. Jadi kayak ya udah kita lanjutin tapi kayak fake smile aja. Jadi lagu ini tuh kayak kalau misalnya dibilang kayak sedih banget, enggak, karena musiknya sedih. Iya, tetap ada funnya gitu ya. Tetap dibawakannya dengan fun dan enjoy. Ya kayak memang kebodohannya aja itu dimasukin di lagunya. Gitu. Jadi lebih kayak menghibur kebodohan diri sendiri gitu kali ya. Betul banget. Oke, seru sih, tapi pendekatan yang oke menurut aku. Karena emang kadang udah banyak banget gitu ya di Indonesia lagu-lagu galau yang dibungkus segalau itu. Iya, mungkin sampai musiknya juga galau banget. Iya, mungkin itu juga ya yang yang bikin kamu kayak coba bikin lagu galau tapi nggak terlalu galau gitu. Iya, betul. Jadi bisa didengerin pas kapan aja juga. Yes. Jadi nggak bikin kita tambah sedih ya gitu. Betul. Kita udah sedih nih di dalam toxic relationship. Gak usah kita sedih-sedih lagi dengan lagu-lagu yang terlalu menyentuh hati gitu ya mungkin. Kayak gitu. Nah, berarti ini menarik juga nih buat dreamers yang mau dengerin lagu galau tapi nggak pengen terlalu galau gitu ya. Iya, betul. Nah, mungkin bisa tuh dengerin lagunya Stupidly by Gita. Let's go banget. Nah, terus aku juga notice sebuah kutipan yang menarik nih menurut aku di press release kamu. Membenci tapi nggak bisa pergi katanya. Iya. Nah, itu pengalaman pribadi juga apa gimana? Boleh diceritain nggak sih? Itu pengalaman pribadi gini. Kita tuh kadang kalau misalnya udah di toxic relationship, terus habis itu kita udah semakin benci nih lama-lama kan sama kita. Semakin benci, bukan udah mau ngelepas sebenarnya, cuma karena takut feeling lonely. Itu ternyata asal-asalnya. Iya, dan akhirnya susah buat ngelepas. Oke, jadi sebenarnya kayaknya ini juga relate sama banyak orang sih. Kadang yang namanya toxic itu nggak bisa dibilang toxic kalau kita bisa segampang itu buat pergi, nggak sih? Betul. Justru yang bikin itu dinamai toxic karena kita udah tahu ini nggak benar tapi kita tetap melanjutin. Iya, aduh itu it sucks sih. Iya, Jadi untuk kalian yang mungkin mengalami hal-hal seperti ini bisa banget dengerin lagunya Gita yang judulnya Stupidly. Mungkin aku pengen lebih ke MV-nya nih, karena MV-nya juga seru untuk dibahas gitu ya. Pertama aku pengen tahu berapa lama proses pembuatan MV ini. Sebenarnya buat yang pas kesananya itu di Subanya itu 5 hari. Wow. Ya tapi buat recordingnya tuh cuma 3. 2 harinya mungkin untuk preparation segala macam. Iya. Enggak, sebenarnya yang pas hari pertama itu preparation. Yang hari keduanya itu ya udah tinggal cuma lele doang. Soalnya pesawatnya pas gitu. itu dimundurin banget. Iya, nggak tahu kenapa sama itu nih. Ya udah kita tunggu di situ. Oke, baik. Tapi jadinya ada waktu istirahat lah ya. Betul. Untungnya gitu. Iya, tapi pada akhirnya juga sama aja, balik-balik juga ngamar di rumah sakit. Di rumah sakit? Jadi beres syuting kamu sakit gitu? Iya. Aduh, kena sakit apa tuh? Bronkitis. Oh my god, lumayan serem juga ya ternyata. Iya, jadi kayaknya gara-gara lemah juga ya badan kan. Iya, virus gampang iya, masuk. iya. Nah, akhirnya bronkitis. Tapi sekarang udah sembuh kan? Udah. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Nah, terus aku juga pengen tahu ada nggak sih cerita yang menurut kamu paling seru selama proses pembuatan MV ini? Kalau ada boleh diceritain. Mungkin proses paling serunya itu dari yang Dita naik kuda tanpa sadel ya. Oh iya. Gitu. Soalnya udah 2 tahun nggak latihan berkuda kan, Dita kan atlet berkuda. Wow. Iya. Udah penyanyi, gamers, atlet berkuda juga. Multi talent banget Dita ini. Tepuk tangan untuk Dita. Terus gimana tuh berkuda? Itu berkuda kan memang atlet berkuda sampai SMA terakhir. Itu terakhir ke Jurnas di Bandung. Oh wow, sampai ke Jurnas loh. Iya, Jawa Timur. Wow, ternyata seserius itu. Iya, memang serius banget. Terus habis itu udah 2 tahun nggak latihan, disuruh naik kuda tanpa sadel. Wow. Jadi bareback gitu. Jadi memang kayak ya pengennya yang kayak di alam gitu, alam banget. Seru sih, aku bisa membayangkan betapa serunya. Iya, memang seru banget. Kalau misalnya dibilang seru banget itu. Tapi karena udah lama jadi deg-degan lagi nggak? Nervous lagi nggak? Dikit sih. Mungkin pas pertama itu masih aman gitu kudanya. Oh ternyata kudanya aman gitu. Yes. Terus pas agak agak lama gitu
mama tuh manggil kudanya suruh kesini, kayak mama tuh suruh kesini, ya udah akhirnya Dita bawa ke situ kan, Dita tuntun tapi di atas. Terus akhirnya kudanya kayak takut sama mama yang lambai-lambai gitu. Nah, dia merasa terancam mungkin ya. Nah akhirnya agak berontak dikit, tapi nggak apa-apa. Aman lah ya untungnya. Ih seru banget ternyata ada kisah di balik berkudanya seorang Dita. Terus nih untuk karir kamu ke depannya, kamu ada nggak sih bayangan atau rencana mungkin ya untuk collab sama musisi lain, khususnya musisi Indonesia? Kalau misalnya ada atau ada entah itu rencana atau keinginan, itu sama siapa sih kira-kira? Kalau misalnya keinginan tuh pastinya sama Ardhito. Ardhita. Iya, oke. itu Cocok. Ardhito atau enggak Adhikara lah, atau Pamungkas. Itu pengen. Yang pengen. Atau Kunto, oke. Kita bantu aminkan ya Dreamers ya. Semoga ada dari nama-nama yang disebut tadi mungkin ada yang nyentuh, ada sih, aku yakin bisa suatu saat pasti bisa. Terus kalau yang kedepannya ini mungkin cuma featuring Om Arina lagi. Oh wow, itu berarti upcoming project ya? Iya, upcoming. Nah, ditunggu aja ya. Oh wow, aku nggak expect secepat itu sih, tapi good luck ya, semoga semuanya berjalan lancar. Tungguin ya Dreamers, bulan depan bakal ada konser spesial nih dari Dita. Terus aku juga pengen tahu nih, kalau siapa orang yang paling berpengaruh untuk Dita sebagai Dita yang penyanyi di dalam karir bermusik kamu, itu siapa sih? Yang paling berpengaruh itu mama pastinya, soalnya mama juga penyanyi pertama. Terus kakak penyanyi, sepupu juga penyanyi, keluarga lah ya berarti. Ya jadi kayak ya sudah gitu, kayaknya emang keluarga itu pokoknya pasti jadi pengaruh sih dari kecil. Ya sempat diceritain juga sih tadi ya, karena mamahnya kakaknya penyanyi, jadi pasti secara karir itu nge-influence Dita juga. Dan secara individu ya karena mereka keluarga nggak sih, pasti berpengaruh untuk kamu. Wah seru sekali ya, keluarganya udah ada musisinya, jadi kamu udah punya kayak bisa melihat mungkin ya, kayak kamu bisa nyontoh. Terus nih kayaknya kan di lagu ini banyak banget orang yang relate ya sama ceritanya. Apa sih harapan kamu buat orang-orang setelah mendengar lagu Stupid ini? Harapannya Dita tuh sadar. Soalnya orang yang udah ngejalanin hubungan yang bener-bener toksik itu jangan sampai diterusin terus gitu. Soalnya nggak baik juga buat kesehatan kita sendiri, bahkan pikirin diri sendiri dulu sih. Ya, balik lagi ya, cintai diri sendiri dulu. Iya. Sebelum mencintai orang lain. Iya, kalau misalnya nggak bisa mencintai diri sendiri, nggak usah pacaran ini. Iya bener tuh, tamparan banget ya buat Dreamers. Jadi buat Dreamers yang lagi ada di fase toxic relationship, harus banget dengerin Stupidly ini ya. Terus aku juga pengen tahu dong, ini agak move on. Kalau tadi kayak kita flashback terus nih, aku agak pengen melihat masa depan. Boleh gak sih di-spill kira-kira project terdekat kamu ini bakal ada apa sih? Project terdekatnya Dita ya itu mungkin sama Kak Arina lagi. Oh iya itu yang tadi ya. Bulan depan ya rencananya. Bulan depan rencana, tapi untuk tanggal spesifiknya belum tahu. Belum ada official statementnya. Kita tunggu aja ya Dreamers ya, bulan depan nantikan special collaboration dari Dita. Nah terus boleh dong dikasih alasan yang out of the box kenapa kita harus dengerin lagunya Dita, especially yang Stupidly. Biar sadar, biar nggak bulol lagi. Yes, jadi tolong sadar diri, cintai diri kamu sendiri, dengarlah lagu. Iya, dengarlah Stupidly, bukan minum Yakult. Minum Yakult tiap hari. Nah itu. Jangan ya, jadi kita dengerin lagu Stupidly aja supaya kita sadar dari toxic relationship. Iya. Nah sekarang boleh dong dipromosiin nih lagu Stupidly-nya kamu, bisa didengerin di mana aja. Terus kalau misalnya Dreamers mau kepo-kepo lebih lanjut mungkin tentang kamu, bisa dikepoin di mana sih gitu. Jadi untuk Dreamers kalau misalnya mau dengerin Stupidly bisa langsung aja ke Spotify, ke Apple Music, dan di YouTube Music juga ada. Kalau misalnya mau bikin kayak story-story galau gitu lagi di mobil dengerinnya gitu, bisa ada di Instagram. Dan juga kalau misalnya mau bikin video-video galau juga bisa di YouTube. Ada di semua ya kayak di semua streaming platform. Yes. Terus kalau mau kepoin Dita bisa kepoin di mana sih? Kalau kepoin Dita, Dreamers bisa langsung aja follow Instagram ardita.adt, sama di TikTok ada ardita.adt01. So itu aja obrolan kita hari ini Dita, thank you banget udah
datang ke sini ke Dreamers Radio jauh-jauh menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng aku. Semoga nanti project kedepannya bisa datang lagi ke sini ya, kita ngobrol lagi. Dan buat Dreamers, pastinya karena ini showcase, jadi kita bakal ada tontonan lagi nih setelah ini. Kita bakal langsung lihat dan mendengarkan Dita menyanyikan lagu Stupidly secara live ya. Betul. Oke, kita langsung aja present. Ini dia Dita dengan Stupidly. Looking through the windows of the skies above, thinking of a way to forgive you right now. 'Cause some insecurities are played by you. How toxic it is to love someone like you. Crossing through the rivers and mountains that never you thought of giving me a hand. Well, maybe I'm not as in love as before, but I've never taught you how to look at her. We might not meant to be, but I still love you stupidly. Jump into the cliff, I go, fall into the risk. Been warned that that was clearly there, but I was unaware. Oh well, I aware. Words that I can speak to you, and questions which piles up too soon. I miss you, I want you, I love you. Weren't that enough? I felt lonely when I'm not with you. We might not meant to be, but I still love you stupidly. Jump into the cliff, I go, fall into the risk. Been warned that that was clearly there, but I was unaware, or will I aware? Words that I can speak to you, and questions which buzz up too soon. I miss you, I want you, I love you. Weren't that enough?